Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur saat pagi ini kita boleh kembali datang untuk kita menikmati hadirat Tuhan, datang memuliakan Tuhan. Terima kasih saat kita masuk, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kita memberikan persembahan pujian kita hanya bagi nama Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya undang bangkit berdiri, kita pujikan saat ku masuk. Saat ku masuk
kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa dan Roh-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, berikan syukur-Mu bagi Tuhan. Kita tinggikan Dia. Dan datang Tuhan saat pagi ini, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami bagi-Mu, pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu mengalir di setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, menyelamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Untuk awal ibadah, Ibu Leni buka dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Iya Yesus. Benar. Masih tetap berdiri, kita sama-sama sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita datang saat pagi hari ini, kita mau berikan sorak-sorai kita hanya bagi nama Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Setiap waktu mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan
sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya mau beri korban syukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka lagi, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya memberi korban, ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Kita semua bersuka, kita semua bersuka. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih tetap kuat berdiri. Puji nama Tuhan. Kita mau pujikan Yesusku dahsyat. Karena Dia Allah kita, Allah yang luar biasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang memberikanku melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang berperang di pihakku. Yesusku dahsyat, tak berbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya
sama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu Padamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita percaya Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya pribadi yang senantiasa mengenal hati kita. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau pribadi yang mengenal setiap kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Aku katakanmu, ya Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu. Kau dalam indahnya dekapan hatimu. Haleluya. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan pujian ini dengan sepenuh hati. Sayang haus, Rindu aliran sungai-Mu, ya Yesus. hatiku tak tahan menunggu. Haleluya, bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku bawa kami lebih dekat padamu Tuhan. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Berikan sembah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia yang mengenal setiap pribadi, Dia yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau
bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes, Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orang di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orang, pulihkanku, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, dipujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk doa firman Tuhan. Ibu Esther Paulina pimpin dalam doa. Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Makasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Dipersilakan duduk. Waktu dan tempat saya persilakan buat hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur saat hari ini, pagi ini kita ada dalam rumah Tuhan ya. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah lewati, kita sudah jalani tahun 2022 ini sampai hari ini tanggal sudah 23 ya. Ya, ini tanggal 23. Di 23 hari ya sudah kita lewati, mungkin banyak hal yang sudah kita alami selama menginjak mulai dari tanggal 1 sampai hari ini ya. Mungkin banyak
ya sudah banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kita alami. Mungkin ya apa yang kita alami sesuai dengan hati kita, tapi kita tetap bersyukur. Sebab itu mari kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, di situ kita akan memperkuat ya, memperkuat diri kita, memperkuat iman kita, seperti ya firman Tuhan hari Minggu kemarin. Biarlah kita seimbang, ya, balance, jasmani dan rohani kita harus balance. Jangan gemuk, jasmaninya tapi rohaninya kurus, rohaninya sakit. Tapi mari jasmani rohani kita sehat. Untuk mendapatkan itu mari kita mencari Tuhan, memperkuat diri kita, ya, memperkuat diri kita, ya. Biarlah target kita dan target Tuhan untuk kita. Tuhan ingin kita memiliki target di tahun 2022 ini. Bukan sekedar kuat, tapi semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin kuat di dalam segala hal. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kerohanian kita, supaya kita menjadi kuat, semakin kuat, ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Satu Samuel pasal yang ke-30, kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ya. Kita bergantian membaca, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Satu Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara, kita tidak tahu apa di hari selanjutnya yang kita akan hadapi. Di hari-hari, di minggu-minggu, di bulan-bulan selanjutnya, di tahun 2022. Kita tidak tahu. Ya. Apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Tapi satu hal, ya, Tuhan ingatkan kepada kita saat pagi hari ini. Seperti Daud, ya. Apa yang dialami Daud, ya.
kotanya, ya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, sampai di Siklak, di situ Siklak kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki dan ditawan. Daud melihat itu, Daud menangis, bahkan sudah tidak kuat lagi. Bahkan istri Daud, kedua istri Daud ditawan. Daud sangat terjepit. Tapi satu yang dilakukan Daud, yang diperbuat Daud, ya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia kuatkan diri. Siapa yang bisa menguatkan Daud? Rakyatnya sendiri, ya, seluruh itu telah pedih hati. Dia marah kepada Daud. Kotanya Siklak sudah terbakar, rakyatnya semua ditawan, istrinya pun ditawan. Melihat itu rakyat tidak mendukung Daud tapi malah melempari. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Marah. Tidak ada yang bisa mendukung Daud. Tidak ada yang bisa menolong Daud selain diri Daud sendiri. Dia harus menguatkan dirinya sendiri. Maka dia datang kepada. Dia mencari Tuhan. Dia menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Siapa yang dapat menolong kita dalam hal ini selain keputusan dari diri kita sendiri. Saat kita menghadapi persoalan masalah, ya, mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, mungkin membuat kita menangis, terjepit seperti yang dialami Daud. Tapi Daud, ya, meskipun tidak ada yang mendukung dia, tidak ada yang mendorong dia, tapi dia mendorong dirinya sendiri. Kita sendiri yang harus menguatkan diri kita terlebih dahulu. Kalau kita mau kuat, kita harus mempunyai satu keputusan, tindakan. Seperti Daud menghampiri Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menghadapi segala sesuatu, kita harus mengantisipasi, mempersiapkan diri kita. Apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Tapi kita harus sudah mempersiapkan diri kita, mengantisipasi diri kita dengan kita datang kepada Tuhan, mencari kekuatan yang daripada Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Saat kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, di situ terletak kekuatan kita. Tapi saat kita datang kepada Tuhan beribadah, jangan hanya sekedar datang. Dengan hati, segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kita mencari Tuhan. Ya. Seperti Yesus, sebelum Yesus mulai pelayanan, ya, setelah Yesus dibaptis, setelah itu dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Di situ Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di situ dia dicobai oleh iblis.
Jadi mari kita mengantisipasi diri kita sendiri. Katakan firman Tuhan sekarang bahwa hak di 2 Timotius 3 ya. Bahwa di hari-hari akhir ini ya tidak akan semakin baik. Keadaan tidak akan semakin baik. Kalau kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan bahwa di hari-hari akhir tidak akan semakin baik tapi semakin sulit. Ya, coba sering ayat ini kita baca mungkin sudah hafal ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Nah, ini ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Sebab itu mari hari ini kita mau mempersiapkan diri apa yang kita hadapi hari-hari selanjutnya di tahun ini. Kita sudah kita sudah mencari kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, seperti Yesus, ya, sebelum Yesus melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dalam pelayanannya, atau kita lihat di dalam Markus pasal 1. Ayat ke-35. Markus pasal 1 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum Yesus, ya, kalau perikopnya dikatakan Yesus mengajar di kota-kota lain. Sebelum Yesus lakukan pekerjaannya, pelayanannya, Yesus apa yang dikerjakan Yesus? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, matahari belum terbit, masih gelap. Ya, jam 2, jam 3 pagi. Yesus pergi. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mari sebelum kita mengawali apapun, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, di situ kita akan alami, kita akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita melangkah di hari itu. Sebelum kita melangkah melakukan sepanjang hari yang akan kita lalui, kita sudah mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab itu saudara, mari jangan remehkan saat kita pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan anggap sepi, jangan anggap enteng memuji dan menyembah Tuhan. Karena di dalam pujian itu, di dalam penyembahan kepada Tuhan itu, Tuhan berperang ganti kita. Seperti yang dialami Yosafat. Di dalam 2 Tawari.
fase yang ke-20. Demikian firman Tuhan, 2 Tafarikh pasal 20 ayat mulai ayat pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuan sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu untuk selama-lamanya." Saudara, saat Yosafat dikepung, diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon, datang sepasukan untuk melawan Yosafat. Dan Yosafat merasakan takut. Yosafat menjadi takut. Apa yang diambil, apa yang dilakukan Yosafat? Lalu mengambil keputusan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari saat kita menghadapi apapun di tahun 2022 ini, mari kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yosafat? Ayat ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nah, saat Yosafat menghadapi musuh, dia ada rasa takut, ada ketakutan, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan keesokan harinya akan menghadapi musuh itu di padang gurun Tekoa. Apa yang dilakukan Yosafat? Menghadapi musuh seharusnya menyiapkan pasukan perang, bawa pedang, bawa senjata untuk perang melawan musuh. Tapi ini yang dilakukan Yosafat apa? Dia memilih mengangkat orang-orang yang akan menyanyi. Penyanyi, saudara, pemuji di depan. Seharusnya para perwira-perwira perang itu yang harus di depan, bawa pedang, bawa senjata untuk perang. Tetapi ini yang dilakukan apa? Pemuji, penyembah di depan. Pakaiannya enggak pakai baju jirah perang, untuk enggak. Berpakaian
pakaian kudus yang semarak. Kalau saudara lihat kur ya, penyanyi-penyanyi di gereja jubah ya, pakai jubah-jubah panjang. Itu yang di depan memuji Tuhan. Mereka sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika orang-orang itu menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab. Saat rakyat ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, Tuhan yang ganti berperang bagi mereka. Menghalau Amon dan Moab. Itu juga saudara, saat kita menghadapi masalah persoalan. Mari, bila kita hanya memuji, bersyukur, bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat kita memuji, membesarkan Tuhan, menyembah Tuhan. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan bertindak, saudara. Di situ Tuhan akan memberkati kita, di situ Tuhan akan memulihkan kita, di situ Tuhan akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Di situ Tuhan akan menyembuhkan kita saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu saat kita memuji, menyembah Tuhan, jangan hanya sekedar buka mulut, hafal lagunya enak, enggak. Tapi memuji dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Keluar benar-benar dari hati yang paling dalam. Saat kita menyembah Tuhan pun, di situ saat kita memuji dengan segenap hati dan kuat. Karena di tengah-tengah pujian, di situ Tuhan bekerja. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Di tengah-tengah pujian, kemuliaan Allah. Kuasa Tuhan kita rasa. Kalau kita memuji hanya sekedar memuji, kita tidak akan merasakan apa-apa. Tapi saat kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, di situ ada sukacita, di situ ada kekuatan, di situ ada kesembuhan, ada pemulihan, saudara. Tapi itu mari saat kita datang beribadah kepada Tuhan, siapkan hati yang benar-benar rindu, seperti pujian tadi. Seperti rusa yang merindukan air. Hati kita sudah tidak tahan lagi untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, di situ kita merasakan kasih Tuhan. Kita di situ kita memuji Tuhan, kita akan mengeluarkan air mata, kita akan menangis karena kita merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita rasakan dekapan kasih-Nya. Bukan kita cengeng, enggak. Sering saya rasakan, saat saya lemah, saat saya memuji Tuhan, di situ ada kekuatan. Mari, sebab itu janganlah kita datang hanya sekedar datang di rutinitas, enggak. Kita benar-benar seperti rusa yang haus. Hati kita sudah tidak tahan lagi untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Seperti Tuhan juga sudah tidak tahan lagi untuk menanti-nantikan kedatangan kita, untuk menolong kita. Kalau di hari Minggu dikatakan, Tuhan selalu ada waktu untuk kita. Tapi apakah kita ada waktu untuk Tuhan? Tuhan saja tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, melupakan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah mencapai menolong kita. Mari, kalau kita mau kuat, kalau kita mau menikmati kedahsyatan Tuhan, memperkuat diri kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Disitulah kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita.
kekuatan. Haleluya, haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajab kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajab kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin, amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, mari kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Ya Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Oh haleluya, 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 haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh Allah yang besar, nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Oh